Halo guys, kembali lagi ke channel kita. Buat yang baru menonton, perkenalkan dengan saya Agus. Di video kali ini kita akan kembali membuat video perbandingan antara desain dengan aslinya. Di sini aslinya juga memang masih belum finishing 100% ya. Ya kira-kira sudah finish 90%. Nanti untuk hasil akhirnya finalnya akan kita buatkan lagi videonya terpisah. Kenapa kita buatkan video ini? Karena dari desain dengan aslinya itu ada aja perubahan. Pada saat berjalannya proyek itu owner minta perubahan-perubahan, langsung dia improvisasi sendiri di lapangan. Jadi makanya kita buatkan video perbandingan antara desain dengan aslinya. Sebelum lanjut, seperti apa perbedaannya, apa saja perubahannya, diklik dulu subscribe pada channel ini, di like juga videonya, dan juga di share ke sosial media kalian agar teman-teman kalian bisa tahu dengan adanya video ini. Oke, seperti biasa kita melihat desain dari pagar depan villa ini. Seperti desain kita yang sebelum-sebelumnya ini, pagarnya ini hanya putih saja, dan juga ada pintu masuk yang bergaya Bali yang disebut dengan angkul-angkul. Angkul-angkul ini dengan pintu satu swing saja, dan juga ada dua tingkat topiannya. Dengan kondisi di lapangan yaitu sebelum dicat ya seperti ini ya, masih proyek, dan juga perbandingan dengan yang sudah sekitar 90% finish ya seperti ini. Sama-sama menggunakan batu alam Palimanan di samping pintunya. Ini pintunya akan double swing atau satu swing, kita masih belum tahu ya. Kita akan lihat nanti di video finalnya. Untuk desain kurang lebih mirip ya dengan desain kita dengan kenyataannya ini. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke dalam villa ini. Dalam villa ini kita pastinya akan bertemu dengan kolam renang. Ada juga decknya ya, sebelum kolam renang ada decknya. Terus sebelah kanannya ada area dapur, ruang keluarga, dan ruang makan yang gabung jadi satu. Oke, desainnya sama ya. Kita melihat ruang dapur keluarga dan juga ada kolam renangnya. Di sebelah kirinya juga tentunya ada area untuk tamannya. Oke, dan juga sebelum kolam renang itu artinya baru masuk kita sebelah kiri itu di sana ada decknya, tapi di sini decknya masih belum terpasang ya, hanya bahannya saja tergeletak di lapangan. Oke, dan untuk tamannya kecil saja di sebelah kiri dan juga ada pohon. Oke, setelah kita masuk ke pintu masuk, kita melihat ke sebelah kanan itu ada tangga untuk akses ke dak ke lantai 2. Ada juga dapur bersih ya, pantry. Ada juga meja makan dan juga ada ruang keluarganya. Pada saat masih proyek ya, dengan sangat mirip ya. Cuma di sana ada perbedaan membuat opening, yaitu kenapa? Karena di sana memungkinkan untuk membuat bukaan karena di area sebelah sana itu adalah tanah kosong. Oke, untuk area ini sangat mirip ya dengan desain, hampir tidak ada perubahannya. Di sini akan ada area untuk dapurnya, dan juga di sini akan ada area untuk ruang keluarganya. Oke, sekarang kita akan melihat lagi di area sebelah sini. Kita lihat area ada kolam renang dan juga ada tamannya dan juga ada decknya. Untuk masih proyek ya seperti ini, dengan acian belum di finish cat. Lalu kita melihat perbandingan dengan yang sudah finish 90% ya. Ada kolam dan sebelahnya itu ada taman sedikit, dan juga di sana dibuatkan satu pohon ya, planter box untuk menanam satu pohon jepun. Dan juga sebelah kirinya ada deck ya, cuma masih belum finish terpasang semuanya. Oke, untuk decknya ini dari kayu, deck kayu ya seperti biasa, dan juga ada shower outdoor pada desainnya. Tapi pada kenyataan di lapangan, di sana ada pohon ya, ada pohon palem dan juga ada decknya, tapi kita tidak melihat untuk shower outdoornya. Apakah akan ada atau tidak, nanti pada hasil akhirnya kita akan lihat. Tapi posisi decknya itu tetap di sana dengan lebar seperti itu, mirip dengan di gambar. Oke, sekarang kita ke kolam renang ya. Kolam renang ini dengan bentuk seperti itu ya, seperti sedikit huruf T gitu ya. Dan juga akses ke dalam kolam itu ada di samping itu yang dari kolam dan juga dari depan kamar.
Untuk pada saat proyek ya ini masih kotor, jadi terlihat mirip sekali ya dengan desain, dengan jumlah anak tangga yang juga sama. Di samping taman itu ada 1 step, dan juga di depan tempat tidur itu ada 3 step. Untuk kolam ini menggunakan finishing acian dan juga akan di coating. Kolam renang ini mempunyai ukuran 6,25 panjangnya dan lebarnya adalah 2 meter, dengan kedalaman kolam ini 1,4 meter. Kolam ini mempunyai overflow yang di arah ruang keluarga dengan gap yang kecil seperti terlihat di video. Untuk akses ke kolam ini sama seperti di desain ya, ada di depan kamar tidur dengan 2 jumlah anak tangga menuju ke kolam dan 1 step dari arah area taman. Dan juga ada perbedaan dengan desain, yaitu adanya planter box ya di depan taman itu dibuat untuk menanam 1 pohon jepun, sedangkan di desain tidak ada planter box sama sekali, hanya rumput-rumput yang ada di pinggir kolam itu. Lalu sekarang kita masuk ke area kamar. Di area kamar kita akan melihat pintu sliding ya dengan berbahan yang dominan kaca. Untuk pada aslinya kit ini masih hanya terlihat openingnya saja, belum ada kusennya. Nanti kita akan kembali lagi dengan video finishing kusen apa yang akan digunakan. Untuk dimensi ukurannya juga berbeda dengan desain. Desain ada dinding sedikit di kiri kanan, dan pada kenyataannya ini full sampai ke dinding batas ruangan. Untuk pemandangan dari dalam kamar, sejak kita keluar dari kamar kita melihat ada kolam renang, dan di kirinya ada area dapur, dan kanannya ada taman. Ya sama ya seperti pada desain, hampir tidak ada perbedaannya. Untuk area kamar tidur hanya polos, tidak ada apa, dan juga ada pintu untuk menuju ke toilet. Tapi untuk di desain kali ini ada perbedaan, yaitu adanya opening ya di area dinding belakang seperti yang terlihat di video, dengan posisi openingnya itu dibuat agak sedikit tinggi. Sekarang kita akan masuk ke area kamar mandi. Begitu kita masuk ke kamar mandi, kita akan melihat wastafel ya. Sekarang kita masuk ke area toilet, kita akan melihat wastafel. Wastafel ini terbuat dari beton dengan finishing semen polis ya. Tentunya akan di coating. Untuk ukurannya ini dan ketinggiannya semuanya sama seperti di desain. Untuk jenis wastafel yang akan dipakai akan kita lihat nanti pada video finalnya. Oke, begitu kita masuk ke pintu, juga sebelahnya itu ada toilet dan juga ada shower, dimana showernya ini ada area terbuka di atasnya. Tapi di sini ada perbedaan ya dengan desain. Untuk area shower ini ada pasangan granit, dan juga ada lubang di kiri kanan atasnya shower. Untuk lubang di atas shower ini dibuat agar shower ini berasa mandi di area outdoor. Untuk area lantai shower ini akan menggunakan pebbles atau kerikil berwarna putih. Untuk posisi kloset ini juga di belakangnya itu ada pasangan granit seperti di shower tadi, tapi ini tingginya sampai di plafon. Dan juga posisi klosetnya ini ada di samping pintu masuk kamar mandi ini. Oke, sekarang kita ke depan ya, kita akan membahas area tangga. Tangga ini dibuat di depan ya, di depan rumah baru masuk dari pintu angkul-angkul. Tangga ini tentunya dibuat untuk akses naik ke lantai 2. Tangga ini memiliki lebar 80 cm dengan desain tangga yang dibuat tangga melayang. Untuk tangga ini dibuat modelnya seperti letter U. Pada bagian bawah itu bukan dibuat bordes, namun sudah mulai step tangganya.
Untuk finishing tangga ini terlihat di video ini ya. Tangga ini menggunakan finishing material batu Palimanan. Tapi pada video kali ini masih belum benar-benar finish ya. Terus paling bawah anak tangga itu juga ada peninggian lantai ya, dengan finish sama yaitu batu alam Palimanan. Pada desain kita itu di bawah tangga ini ada sebuah planter box ya untuk menghiasi, entah nanti pada hasil akhirnya akan ada atau tidak. Untuk hasil akhir tangga ini kita akan lihat dia akan menggunakan railing atau tidak. Walaupun tidak menggunakan railing, kita naik ke atas ini dengan rasa yang nyaman dan juga aman. Walaupun tangga ini dibuat melayang yang terkesan agak sedikit seram, tapi kita untuk menaik tangga ini dengan rasa yang nyaman. Setelah kita sampai di lantai 2, kita akan ketemu dengan teras. Teras ini yang akan kita bisa menuju ke balkon belakang dan juga ke kamar. Pada di kondisi di lapangan tentunya ada sedikit perbedaan ya dengan desain kita. Pada kita awal naik sampai lantai 2 ini kita melihat lantai teras dengan finishing keramik. Lantai teras keramiknya ini tidak dibuat full, hanya seperti kita akan menuju ke kamar tidur atau ke balkon saja. Selebihnya menggunakan finishing acian saja. Sampai di atas kita melihat opening kamar, entah itu nanti akan menjadi pintu atau jendela mati. Untuk sisi sebelahnya kita akan melihat pintu dari kamar itu, dan juga kita akan melihat pintu untuk ke kamar mandi. Pintu ke kamar itu menggunakan sistem pintu sliding dengan material yang dominan kaca, dan juga kamar mandi yang menggunakan kaca. Untuk pada saat proyek ini kita melihat openingnya ya dengan posisi yang sama seperti pada desain, namun terlihat ukurannya seperti lebih lebar daripada desain. Untuk opening ini kita masih belum tahu nanti material kusen apa yang akan digunakan. Jadi lantai yang berkeramik itu bertujuan untuk akses menuju kamar dan juga kamar mandi yang bisa diakses melalui outdoor. Lalu kita lihat teras luar pada lantai 2 ini. Teras luar ini dibuat untuk kita bisa menikmati view ya. View depan itu ada perkebunan pandan, dan juga untuk di area belakang itu juga ada perkebunan pandan. Jadi depan belakang pada proyek ini mempunyai view perkebunan pandan. Oke, untuk pada aslinya ini masih belum ada railing ya, hanya terbuka saja. Nanti entah hasil akhirnya ini akan menggunakan railing seperti apa, kita akan lihat di video finalnya nanti. Untuk di area belakang ini tentunya ada perbedaan dengan desain ya. Pada desain menggunakan railing dari dinding ya, sedangkan di aslinya ini masih belum ketahuan menggunakan finishing apa, apakah railing atau sama dengan desain yaitu dengan bata. Oke, sekarang kita masuk ke kamar tidur yang ada di lantai 2 ini. Terlihat seperti di desain ya, ada banyak bukaan sehingga cahaya dapat masuk ke dalam ruangan ini dengan maksimal. Oke, dengan kondisi aslinya juga kita dapat merasakan bukaan yang lebar sehingga cahaya dapat masuk dengan maksimal ke dalam ruangan ini, dan juga kita dapat menikmati view dari dalam ruangan ini. Tentunya di sana juga ada pintu ya untuk akses kamar mandi. Jadi kamar mandi itu bisa diakses dari dalam kamar ini dan juga dari luar. Sekarang kita masuk ke kamar mandinya. Ini pada desain setelah pintu kita melihat adanya kloset dan juga ada wastafel. Di depan pintu itu ada shower dan juga kiri kanannya ada jendela. Pada kondisi aslinya setelah kita masuk ke pintu dari kamar, kita melihat sebelah kanan ada wastafel dan juga depan pintu ada shower. Tapi perbedaannya kali ini di shower ini kiri kanannya tidak ada jendela, namun bukaannya ini ada di atas shower.
Untuk toilet posisinya sama seperti di desain, ada di sebelah pintu masuk dan juga di sebelahnya toilet lagi ada wastafel. Untuk showernya ada pasangan keramik ya di dalamnya itu, dan juga di atasnya itu ada lubang untuk penghawaan, dan juga di lantainya shower ini akan adanya pebbles atau kerikil, dan di sebelahnya shower itu ada bukaan itu untuk akses masuk atau keluar dari kamar mandi. Oke, sekian dulu video dari kami ya. Kalau ada yang kurang jelas mengenai video kita kali ini, bisa ditanyakan di kolom komentar. Atau jika kalian atau ada kerabat, saudara, teman yang ingin berdiskusi mengenai dunia arsitektur, baik dalam mendesain hingga kebangunan fisiknya, boleh juga tinggalkan di kolom komentar, atau bisa DM kita langsung di Instagram kita. Nanti Instagram kita akan kita tampilkan pada akhir video dan juga di kolom deskripsi. Tentunya kalian tonton video ini sampai akhir ya, biar tidak ketinggalan info-info dari video kita. Oke, sebelum penutupan seperti biasa ya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga di like videonya, dan juga di share ke teman-teman kalian. Satu subscribe dari kalian sangat membantu kita untuk pengembangan channel kita ini. Jika kalian yang ada di Bali, mungkin bisa ketemu saya langsung dan juga berkonsultasi untuk pembahasan desain dan juga pembangunan fisiknya dalam dunia arsitektur. Oke, sampai jumpa pada video kita berikutnya. Terima kasih.